Yes, akhirnya aku bisa finish di peringkat kedua di sirkuit Le Mans Prancis. Terima kasih dukungannya semua masyarakat Indonesia. Dukung aku terus ya. 9 Honda Team Asia bike. Wow, Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on. Veda Batama. Congratulations to Veda Ega Pratma, successfully finishing the template at the Le Mans de France. Hopefully Veda Ega from Indonesia can join the VR6 Academy. Hey Veda Ega Pratama, kawak beruntung saja bisa main podium 2 sirkuit Le Mans Prancis. Kalau awak tidak akses, awak pasti sedia ada wakar ya. Pemirsa, kabar baik Veda Ega Pratama sukses finish podium kedua sirkuit Le Mans Prancis di kelas Moto3. Rossi dan Haken Danis langsung reaksi gini. Benarkah itu? Langsung mendadak gemparkan Eropa. Tepat tadi malam, berikut hasil race balapan Moto3 seri GP Prancis di sirkuit Le Mans. Veda Ega Pratama cetak sejarah baru, finish di posisi kedua, ulangi bahkan melebihi podium Veda Ega di Brazil, dan bisa bangkit dari crash di GP Amerika. Sampai bikin Valentino Rossi takjub begini menyaksikan aksi Veda Ega semalam di Prancis. Tapi anehnya, pernyataan sombong muncul dari Hakim Danis, sebut Veda cuma hoki karena dia crash semalam di GP Prancis. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Match Time Focus, detak jantung jadwal olahraga, tempat suara setiap penggemar didengar dan setiap pertandingan dirayakan. Sebelum video kita mulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Dikutip langsung dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencatatkan prestasi gemilang di ajang Moto3 2026. Pada balapan yang digelar Minggu malam, 13/4/2026 di sirkuit Le Mans, Prancis, Veda berhasil finish di posisi kedua, mengukir sejarah sekaligus membuktikan kemampuan dan konsistensinya di kancah balap internasional. Kesuksesan ini menjadi momen penting bagi karir Veda karena menandai lonjakan prestasi dari podium sebelumnya. Bulan lalu di GP Brazil, Veda sukses menempati posisi ketiga yang menjadi podium perdana dirinya dan Indonesia di ajang Grand Prix. Namun kali ini ia melangkah lebih jauh, melelahti podium Brazil dan menorehkan prestasi yang lebih tinggi di Prancis. Balapan di Le Mans berlangsung sengit dengan persaingan ketat antara para pembalap Moto3. Veda memulai balapan dengan strategi cermat, menahan ritme di posisi tengah hingga pertengahan lap, sebelum akhirnya menyalip beberapa pesaing di tikungan terakhir. Upaya ini membuahkan hasil manis, memastikan dirinya naik podium kedua setelah pembalap Spanyol Máximo Quiles dari CF Moto Aspar Team berhasil meraih kemenangan. Podium ketiga diisi oleh rekan setim Quiles, Marco Morelli. Ini adalah hasil yang luar biasa. Setelah kegagalan di GP Amerika beberapa minggu lalu karena crash, saya belajar banyak. Bangkit dan bisa finish di posisi kedua di Le Mans adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, ujar Veda Ega Pratama dengan antusias usai balapan. Memang, perjalanan Veda di musim ini tidak selalu mulus. Di GP Amerika, ia mengalami crash yang memaksa dirinya gagal finish. Momen itu sempat menjadi pukulan psikologis, namun Veda menunjukkan ketangguhan mental yang jarang dimiliki pembalap muda. Dengan dukungan tim Honda Team Asia dan pengalaman yang terus bertambah, ia mampu bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan berikutnya. Balapan Le Mans juga menjadi saksi strategi cerdas tim Honda Team Asia dalam memanfaatkan potensi motor Honda untuk melaju di trek yang menuntut keseimbangan antara kecepatan lurus dan kontrol tikungan tajam. Veda Ega Pratama tampil stabil dan fokus menjaga ritme agar tidak kehilangan posisi di tengah persaingan sengit. Di posisi 4 dan 5, balapan diwarnai oleh kehadiran Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo dan Guido Pini dari Leopard Racing. Sementara itu, posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati oleh pembalap-pembalap berbakat seperti Rico Salmela, Valentin Perone, Adrian Fernandez, Casey O'Gorman, dan Hakim Danis. Dengan hasil ini, Veda semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap Asia yang patut diperhitungkan di ajang Moto3.
Moto3. Pencapaian podium kedua di Le Mans tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Veda, tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi seluruh pembalap Indonesia yang bercita-cita menembus ajang balap kelas dunia. Pengamat MotoGP mencatat bahwa Veda memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap karakteristik sirkuit yang berbeda. Keberhasilan di Le Mans menunjukkan bahwa pembalap berusia muda ini mampu menghadapi tantangan trek yang terkenal licin dan teknis, terutama saat kondisi lintasan berubah-ubah akibat cuaca. Veda Ega Pratama menunjukkan kualitas luar biasa. Tidak mudah bagi pembalap muda untuk bangkit setelah crash dan kemudian meraih podium. Ini adalah bukti mental yang kuat dan bakat yang tidak boleh diremehkan. Komentar salah satu analis MotoGP Eropa. Selain prestasi di lintasan, Veda juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Sosoknya yang rendah hati namun gigih di balapan internasional membuktikan bahwa konsistensi, kerja keras, dan ketekunan mental adalah kunci untuk meraih mimpi, bahkan di panggung global yang kompetitif. Seiring musim 2026 berjalan, para penggemar Moto3 kini menantikan langkah selanjutnya Veda Ega Pratama. Dengan podium kedua di Le Mans, target barunya tentu adalah meraih kemenangan pertama di Moto3 dan memperkuat posisinya dalam klasemen pembalap. Jika performanya tetap konsisten, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang menembus barisan elit balap dunia di kategori Moto3 maupun kelas lebih tinggi di masa depan. Sementara itu, di sisi lain, legenda MotoGP Valentino Rossi tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat menyaksikan aksi pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Le Mans 2026. Podium kedua yang diraih Veda pada balapan Minggu malam 13/4/2026 membuat Rossi tersenyum lebar dan menyatakan rasa bangganya terhadap pembalap Asia tersebut. Wow, saya benar-benar takjub melihat Veda bangkit dari kegagalan di GP Amerika, kemudian menembus podium kedua di sini. Itu luar biasa. Ia menunjukkan keberanian, konsistensi, dan mental juara yang jarang dimiliki pembalap muda, ujar Rossi dengan penuh antusias setelah mengikuti balapan dari area pedok Le Mans. Rossi, yang dikenal sebagai The Doctor dan memiliki karir panjang serta penuh prestasi di ajang balap motor dunia, mengaku senang melihat talenta muda Indonesia mampu bersaing ketat dengan pembalap Eropa yang lebih berpengalaman. Menurutnya, pencapaian Veda di Le Mans bukan sekedar hasil angka di klasemen, melainkan bukti nyata ketekunan, fokus, dan strategi cerdas di lintasan. Podium kedua ini lebih tinggi dari podium pertamanya di GP Brazil, dan ini menunjukkan progres pesat Veda. Ia belajar dari setiap kesalahan, termasuk crash di GP Amerika. Mentalnya luar biasa. Saya benar-benar senang melihat ini, kata Rossi. Legenda asal Italia ini juga menyoroti bagaimana Veda memanfaatkan momen-momen kritis selama balapan di sirkuit Le Mans yang terkenal licin dan teknis. Dia menjaga ritme dengan sangat baik, memilih waktu yang tepat untuk menyalip. Itu bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdikan di lintasan, tambah Rossi. Rossi percaya bahwa kesuksesan Veda akan menjadi inspirasi besar bagi generasi muda di Asia, terutama di Indonesia. Ini contoh nyata bahwa kerja keras dan ketekunan bisa membawa pembalap muda dari negara yang mungkin belum banyak dikenal di MotoGP ke panggung dunia. Veda membuat kita semua bangga, tuturnya. Tak hanya itu, Rossi juga mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan tim Honda Tim Asia. Menurutnya, kolaborasi antara pembalap muda berbakat dengan tim yang solid adalah kunci sukses di ajang balap dunia. Tim yang mendukung Veda memberikan motor yang kompetitif dan strategi yang tepat. Ini kombinasi penyempurna antara bakat dan pengalaman tim, jelasnya. Dengan podium kedua di Le Mans, Rossi yakin Veda Ega Pratama akan terus menjadi sorotan di sirkuit internasional. Jika dia tetap konsisten, belajar dari setiap balapan, dan menjaga semangatnya, saya yakin kemenangan pertamanya di Moto3 akan segera datang. Dunia akan mengenal namanya lebih jauh lagi.
Selain itu, Rossi menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya tentang prestasi individu, tapi juga tentang mendorong semangat generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi besar di dunia balap motor. Veda membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras tidak ada yang mustahil, tutup Rossi dengan bangga. Sementara itu, di sisi lain, setelah balapan Moto3 Le Mans 2026 yang menempatkan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di podium kedua, muncul reaksi kontroversial dari pembalap asal Malaysia, Hakim Danis. Dalam pernyataannya yang terdengar sombong dan belagu, Hakim mengklaim bahwa keberhasilan Veda hanyalah soal keberuntungan dan dirinya seharusnya bisa menyalip Veda jika tidak mengalami crash. Jujur saja, Veda beruntung. Kalau saya tidak crash di tengah balapan, jelas saya akan menyalip dia dan berada di podium itu, bukan dia, ujar Hakim Danis kepada media internasional setelah balapan dengan nada percaya diri yang tinggi. Hakim yang memulai balapan dengan posisi kompetitif memang mengalami kendala di pertengahan lomba akibat kesalahan kecil yang membuatnya kehilangan ritme. Insiden tersebut membuatnya tertinggal dari beberapa pembalap di depan, termasuk Veda yang akhirnya finish di posisi kedua setelah persaingan sengit dengan Maximo Quiles. Pernyataan Hakim ini sontak menimbulkan respons beragam dari penggemar dan analis MotoGP. Banyak yang menilai klaimnya kurang sportif karena tidak mempertimbangkan kualitas balapan Veda yang mampu bangkit dari kegagalan GP Amerika dan tampil konsisten di lintasan Le Mans yang terkenal teknis dan menantang. Veda menampilkan strategi yang matang, mengatur ritme, dan memilih momen yang tepat untuk menyalip. Klaim Hakim seolah meremehkan semua kerja keras itu. Balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga mental, fokus, dan keberanian, komentar seorang analis MotoGP Eropa. Dalam balapan Le Mans, Veda Ega Pratama memang tampil luar biasa, menyalip pesaing pada tikungan-tikungan kritis dan menjaga posisi hingga garis finish. Maximo Quiles dari CFM Moto Aspar Team berhasil memenangkan balapan, sementara podium ketiga diisi oleh Marco Morelli. Hakim Danis sendiri finish di posisi lebih rendah akibat insiden di lap pertengahan, membuat klaimnya tentang menyalip Veda terdengar cukup kontroversial. Pengamat lain menambahkan bahwa pernyataan Hakim bisa jadi reaksi emosional setelah gagal mempertahankan ritme di balapan. Namun, publik tetap menilai bahwa klaim semacam ini bisa memicu rivalitas di lintasan Moto3. Tidak ada yang salah dengan percaya diri, tapi balapan Moto3 adalah tentang skill, strategi, dan konsistensi. Podium kedua Veda adalah hasil nyata dari kerja kerasnya, bukan hanya keberuntungan, ujar salah satu komentator Asia. Dengan podium kedua di Le Mans, Veda Ega Pratama terus menunjukkan kemampuan yang konsisten dan menjadi sorotan media internasional. Sementara klaim Hakim Danis menjadi salah satu topik kontroversial di dunia balap, memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar Moto3. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak famili.